Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil CWC Indonesia Putra, peserta pelatihan dasar CPNS 2025 golongan 2, gelombang 28, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas merefleksikan agenda 1, sikap perilaku bela negara dan pemahaman nilai-nilai berakhlak yang diampu oleh Bapak Dr. Margo Yuwono, SSI, MSI. Pada agenda 1 kali ini terdiri dari 3 materi, diantaranya 1. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. Yang 3. Kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu konsep cara pandang yang didasari oleh kesadaran diri sebagai warga negara terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bernegara, yaitu pertama ada Pancasila sebagai landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat konstitusionalisme. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, NKRI sebagai bukti kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya, bela negara. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Berikutnya ada isu analisis kontemporer, yaitu kemampuan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan yang sedang marak terjadi atau menjadi trending, menuntut ASN untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, hingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisis yang matang. Contoh dari isu kontemporer yaitu ada korupsi, proxy war, pencucian uang, terorisme dan radikalisme, narkoba, serta mass communication atau hoax. Contoh dari isu kontemporer yaitu isu kritikal yang ada 3, diantaranya ada isu berkembang, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang kedua ada isu saat ini, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas serta memerlukan penanganan segera mungkin dari para pengambil keputusan. Yang ketiga ada isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengindikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik-teknik analisis isu. Teknik-teknik tapisan isu terdiri dari rentang penilaian kriteria AKPK dan USG, yaitu urgensi, seriousness, and growth. Lalu yang kedua ada teknik analisis isu terdiri dari mind mapping, fishbone, SWOT, table frekuensi, analisis kesenjangan, dan sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat. Berikutnya ada kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga fisik, mental, dan sosial seseorang untuk membela negara. Didasari kecintaan pada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini melibatkan kemampuan awal, kesehatan, keselamatan jasmani atau mental, etika, dan kearifan lokal untuk menghadapi ancaman multidimensional. Tujuannya adalah membentuk karakter disiplin, tangguh, dan setia pada bangsa. Lalu masuk pada pemahaman berakhlak. Apa itu berakhlak? Berakhlak berakronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu apa saja penjelasan dari nilai-nilai dasar tersebut dan bagaimana contoh penerapan dalam lingkungan kerja? Nilai dasar berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan dengan kata kunci responsif, kualitas. Lalu untuk contoh perilaku berorientasi pelayanan, yaitu adalah pemberian materi saat pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan media digital sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk nilai dasar akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan kata kunci integritas konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Contoh perilaku pada akuntabel yaitu adalah memberikan penilaian terhadap tugas yang telah dikerjakan peserta didik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk nilai dasar kompeten yaitu untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk kata kuncinya kinerja terbaik dan sukses.
Contoh perilaku kompeten yaitu adalah memberikan kinerja terbaik dengan aktif mengikuti kegiatan webinar yang bisa meningkatkan potensi kita semua. Nilai dasar harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan kata kunci peduli, perbedaan, dan selaras. Contoh perilaku harmonis yaitu menghargai perbedaan dengan cara menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, lalu tidak membeda-bedakan latar belakangnya sehingga tercipta lingkungan kerja yang sangat harmonis. Nilai dasar loyal yaitu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan kata kunci komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Contoh perilaku loyal yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nilai dasar adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan kata kunci inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Lalu untuk contoh perilaku adaptif yaitu melakukan inovasi dengan menggunakan aplikasi digital untuk menambah atau membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, misalkan melalui video pembelajaran ataupun kuis secara online. Nilai dasar kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan kata kunci kesediaan kerjasama, sinergi yang hasil yang lebih baik. Contoh perilaku kolaboratif yaitu diskusi atau pemecahan masalah. Jadi untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah atau konflik di lingkungan sekolah. Demikian paparan saya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kemajuan kita bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.